Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Amma ba'du, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman di Dewan Kesejahteraan Masjid Darussalam Ria Tugu Asri, yang juga mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kita diberikan kenikmatan, apakah itu kenikmatan lahiriah ataupun kenikmatan batiniah, sehingga kita bisa duduk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk melihat panduan-panduan yang ada di dalamnya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, yang sukses dunia dan akhirat. Karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah memerintahkan keduanya untuk keluar dari surga itu, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan pesan. Dan pesan itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga pesan yang dulu Allah sampaikan kepada Nabi Adam itu sampai pada kita. Apa pesannya? Ketika Nabi Adam keluar dari surga, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kalau kalian sudah di dunia, kemudian datang dariku petunjuk, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasakan takut dan dia juga tidak akan merasakan sedih. Tidak takut dan tidak sedih itu adalah gambaran kehidupan yang ada di surga. Maka orang yang memegang teguh petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'anul Karim, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia enggak takut dan juga tidak sedih. Dalam ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yazillu wa la yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak tersesat dan dia juga tidak sengsara. Dan ini satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu kalau berjanji tidak mengingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan janjinya adalah siapa yang berpegang teguh pada panduan Quran. La yazillu wa la yashqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini, walaupun kita hanya bisa bersua lewat aplikasi Zoom ataupun YouTube ngaji online seperti ini, tapi niat kita adalah karena kita ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kalam-kalamnya yang mulia ini, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan
keberkahan Al-Quran itu menjadi asbab keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, waktu kita, serta usia kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan. Ini untuk surat Al-Humazah sudah pertemuan keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan tadabbur surat Al-Humazah. Ya. Dan pada pertemuan keempat ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim yahsabu anna malahu akhladah. Manusia itu mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Ayat ini yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan duha ini. Dan nanti kalau waktunya cukup, kita akan masuk di ayat yang keempat, ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak begitu. Karena kalau manusia terus-menerus begitu, nanti manusia itu akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yahsabu, manusia itu mengira anna malahu, bahwasanya hartanya akhladah, itu yang membuatnya kekal. Dan manusia yang ada pada ayat ini adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan sifatnya di ayat pertama dan ayat yang kedua. Bahwa dia itu adalah humazah dan lumazah, dan dia itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu karena keyakinannya sudah salah, cara pandangnya terhadap harta juga sudah salah, maka muncullah sifat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Bahwa dia mempersepsi hartanya itu bisa menjadikannya kekal. Ya, akan kita bahas ayat ini. Maksud menganggap harta bisa menjadikan kekal itu seperti apa? Karena kalau babnya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, maka orang-orang beriman pun yang Allah karuniai harta juga melakukan itu. Orang beriman itu juga menghitung hartanya, juga mengumpulkan harta. Gitu ya. Tapi beda. Ya, di sifat yang ketiga yang Allah sampaikan di ayat ketiga ini, yahsabu anna malahu akhladah. Karena orang beriman punya cara pandang yang benar terhadap harta, maka orang beriman tidak menganggap bahwa harta itu menjadi asbab kekekalannya. Sebagaimana orang humazah dan lumazah, ya, itu menganggap hartanya itu akan mengekalkannya. Baik, kata yang pertama akan kita bahas adalah kata yahsabu. Yahsabu itu artinya adalah menduga. Ya, dan kata yahsabu di dalam Al-Quran kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, maka sering sekali itu digunakan untuk menggambarkan dugaan yang lemah, ya, untuk menggambarkan dugaan yang lemah, bahkan dugaan salah dari mereka, orang-orang yang tidak beriman. Karena nanti kata yahsabu pun juga Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk orang yang beriman, dan itu memiliki makna yang berbeda. Jadi secara bahasa artinya adalah menduga. Maknanya adalah mengira. Tapi ketika dikaitkan dengan orang yang tidak beriman, maka maknanya sering sekali dikaitkan dengan dugaan yang lemah, bahkan dugaan yang salah. Ya, dugaan yang lemah, bahkan dugaan yang salah. Maka kata yahsabu itu artinya adalah menduga-duga. Ya, mengira-ngira. Namanya menduga, mengira itu berarti tidak pasti. Ya, kalau pasti itu mengetahui. Ya, karena kan pengetahuan itu kan bertingkat-tingkat. Ya.
ada al-ilmu, ada az-zannu, kan itu, ada asyakku, ada al-wahmu, kan begitu. Dulu waktu kita masih nyantri, waktu bahas kitabnya Kiai Mahmud Yunus Mabadi Awaliyah itu ada pembagian pengetahuan. Pengetahuan itu dibagi 4. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu mengetahui kebenaran sesuatu 100%. Yang kedua adalah az-zannu. Zannu itu menduga. Itu mengetahui kebenaran sesuatu tapi tidak sampai 100%. Jadi masih menyisakan ruang keraguan. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah asyakku. Syakku itu ragu. Ya, 50-50. Ini benar atau tidak itu keyakinan benernya 50%, keyakinan tidak benernya juga 50%. Dan yang terakhir adalah al-wahmu. Wahmu itu al-idrok al-marjuh, itu dugaan lemah. Dugaan lemah itu berarti dugaan kuatnya tidak begitu. Gitu ya. Tapi karena dia diliputi kekhawatiran-kekhawatiran, akhirnya dugaan lemah itu mendominasi dirinya sehingga dianggap sebagai ilmu. Gitu ya. Jadi bisa dugaan lemah dianggap jadi ilmu itu juga bisa. Ya. Karena apa? Karena likillati ilmihi. Kalau kata Al-Biqai, mereka itu menjadikan dugaan sebagai keyakinan, bukan ilmu bahkan. Jadi kalau ada ilmu, dugaan, keraguan, kemudian dugaan lemah, di atas ilmu itu ada namanya yakin. Ya, di atas ilmu itu adalah yakin. Orang humazah sama lumazah itu menjadikan dugaan lemahnya sebagai keyakinan. Gitu. Bayangkan tuh. Dari dugaan lemah jadi keyakinan. Bahkan gitu ya. Bahkan kata yahsabu yang artinya menduga saat dikaitkan dengan orang yang tidak beriman, itu maknanya adalah dugaan yang salah. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana dugaan yang salah itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Oleh mereka yang kalau kata Al-Biqai dalam kitabnya Nazmud Duror, itu likillati ilmihi. Itu disebabkan minimnya ilmunya, gitu ya. Disebabkan minimnya ilmu. Jadi disebabkan minimnya ilmu, tidak mau ngaji Quran, tidak mau ngaji petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu? Itu akhirnya apa? Akhirnya melandasi sesuatu teori yang mempersepsi sesuatu itu tidak pakai nas, tidak pakai landasan-landasan wahyu, tapi pakai landasan-landasan dugaan. Dan dugaan walaupun lemah, tapi itu kok menguntungkan, nah itu kok enak, nah itu bisa dinaikkan levelnya dari dugaan lemah menjadi ilmu, bahkan bisa menjadi satu hal yang harus diyakini. Gitu ya. Jadi yang mereka lakukan begitu. Makanya hari ini kalau ada teori-teori dalam hal apapun, ya sumbernya hanyalah dugaan lemah. Tapi dikukuhkan dengan penelitian-penelitian ilmiah, dengan data-data, seolah menjadi teori yang benar, menjadi kaidah yang baku, nah, itu bukan hal baru. Ya, bukan hal baru. Karena manusia ketika Al-Quran ini turun pun juga sudah melakukan hal yang sama. Bahwa melandasi sebuah teori dan kaidah hidup itu hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang lemah. Gitu ya. Jadi yahsabu itu artinya menduga-duga. Menduga-duga, mengira-ngira, dan itu berarti tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Tidak dibangun di atas ilmu. Makanya di sini pentingnya agama. Ya, agar orang itu tidak menduga-duga. Ya. Di sini pentingnya agama agar orang itu tidak menduga-duga. Nanti kalau nggak dikasih agama, nanti yang main adalah dugaan-dugaan. Dan dugaan orang itu kan berbeda-beda. Ya, dugaan orang itu kan berbeda-beda. Si A menduga begini. Dalam hal yang sama, si B menduga kebalikan dari si A. Kan begitu. Akhirnya tidak ada. Gitu ya, tidak ada standar. Ya, standar baku yang itu disepakati karena nanti orang itu melakukan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Ya,
Karena berdasarkan persepsi maka ya masing-masing bisa ngeklaim paling benar, gitu ya. Kenapa? Karena landasannya adalah persepsi dia itu. Coba kita bayangkan kalau dalam banyak hal, gitu ya. Kalau dalam banyak hal orang itu melandasi sikapnya dengan persepsi, itu pasti akan banyak berantemnya dengan yang lain. Dalam kehidupan berumah tangga contohnya, ya ada satu masalah yang sama, tapi suami punya persepsi yang berbeda tentang masalah itu dengan istri. Ya, suami mempersepsi bahwa tanggung jawab suami itu seperti ini. Istri punya persepsi sebaliknya. Itu bukan tanggung jawab suami. Kan gitu ya. Tapi tanggung jawab suami itu lebih dari itu. Hanya dalam urusan tanggung jawab. Itu contohnya. Tanggung jawab dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Itu kalau masing-masing. Suami punya persepsi tanggung jawab saya begini. Istri mendefinisikan tanggung jawabnya begini, pakai persepsi dia. Orang tua mendefinisikan tanggung jawabnya sebagai orang tua itu dengan landasan persepsi dia. Anak ya membuat rumusan tanggung jawab anak kepada orang tua, kewajiban anak pada orang tua itu ini berdasarkan persepsi anak itu. Kan gitu ya? Itu bisa berantem satu sama lain. Ya, bisa beririsan kepentingan antara satu sama lain. Makanya Allah turunkan Quran. Allah turunkan agama ini. Nanti ngatur, kamu sebagai suami tugasmu begini. Kamu sebagai istri tugasmu begini. Kamu sebagai orang tua tugasmu begini. Kamu sebagai anak tugasmu begini. Akhirnya masing-masing tidak melandasi sikapnya dengan persepsi, dengan dugaan-dugaannya itu. Ya kan? Akhirnya masing-masing melandasi semua aktivitasnya pakai panduan apa? Pakai panduan wahyu. Oh, di sini loh. Kita itu perlu bersyukur punya panduan. Ya, kalau sudah punya panduan, pelajari panduan itu, ikuti panduan itu. Ya, gitu ya. Karena kalau orang itu dia hidup nggak pakai panduan wahyu, nggak pakai panduan Quran, maka pasti ya dia hidup ya dengan menjalan dia hidup dengan persepsi-persepsinya, gitu ya, dengan persepsi-persepsinya, sehingga nanti dia sah-sah saja bagi dia gitu untuk menganggap dugaan lemahnya itu sebagai sebuah kebenaran. Padahal hanya dugaan lemah. Bahkan itu juga dugaan salah. Gitu loh. Ya. Jadi Allah menurunkan Quran ini supaya orang itu nggak menduga-duga. Ya. Tidak menduga-duga. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka di sini pentingnya kehadiran agama ini. Maka tidak bisa orang itu hidup tanpa agama. Karena agama itu adalah tools, panduan. Ya, panduan dari yang memberikan kehidupan pada kita. Itu kalau hidup tidak ada panduan wahyu, itu sama seperti ya gambarannya sama seperti pabrik mobil atau pabrik motor, gitu ya. Bikin produk tapi tidak membuatkan buku panduannya. Ya, tidak membuatkan buku panduan. Wis caranya gini kan begini ya ini. Akhirnya orang mempersepsi masing-masing. Ya, pedal gas ini bukan pedal gas, ini pedal rem gitu. Misalnya begitu dia mau ngerem, dia injek itu ya tidak berhenti tapi malah ngegas, kan begitu. Jadi panduan itu penting. Dan dengan panduan itu akhirnya orang tidak mengira-ngira. Nanti kalau orang itu sudah mengira-ngira bahaya, akhirnya apa? Akhirnya gampang GR, ya, gampang GR. Sudah merasa ini dugaan saya yang paling benar, ya, ini dugaan saya yang paling kuat. Ya, kenapa? Ini karena berdasarkan persepsi masing-masing, sehingga adanya wahyu ini meminimalisir orang itu menduga-duga. Dan dengan begitu maka orang itu dalam hidup ini tidak gampang GR, ya,
tidak gampang gede rumangsa. Ya, sebagaimana yang Quran sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Ya. Ayat 104. 103 104 itu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya. Orang-orang yang paling rugi amalnya nanti di akhirat. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang semua amalnya ketika di dunia itu hilang, menguap. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Padahal di akhirat dia sudah GR. Ya. Dia sudah GR merasa paling banyak mengumpulkan amal. Nah, itu juga merasa lagi, menduga-duga lagi. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Dia menduga-duga bahwa dia sudah mengumpulkan amal yang banyak. Begitu dia ngerti dibangkitkan di dalam kehidupan akhirat, wah ini berarti hisab itu benar. Begitu hisab benar, dia mikir, oh di dunia saya sudah bangun, sudah bantu A, bantu B, bantu C, bantu D dan seterusnya. Menduga-duga ya. Sampai nanti pada menduga sudah bangun sekolah, sudah bangun panti asuhan, sudah bangun begitu ya. Walaupun dia adalah orang yang tidak beriman, tapi dia orang yang baik secara sosial. Ya. Sampai nanti muncul dugaan bahwa lebih baik orang itu baik secara sosial walaupun dia tidak beriman. Gitu. Sehingga nanti dikontraskan, lebih milih mana antara orang yang rajin sholat tapi tidak baik secara sosial dengan orang yang baik, dermawan, tapi dia tidak sholat. Itu kan semuanya dugaan-dugaan. Ya. Sehingga ngira pokoknya orang itu kalau sudah baik, sering bantu dan seterusnya, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia tidak sholat, nanti akan selamat. Nah itu kan dugaan lagi. Dugaan lagi. Dan dugaan itu yang bikin GR. Ya. Kalau GR-nya di dunia masih bisa diperbaiki, kalau GR-nya di akhirat gimana? Sudah GR, mau dihisap, merasa amalnya banyak. Karena dulu pernah melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak dilandasi iman. Kan nggak ada faedah. Ya, nggak ada faedahnya. Makanya surat Al-Kahfi menyebut bahwa itu adalah orang yang paling rugi. Bil akhsarina a'mal. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menduga-duga itu bahaya. Dan di dalam konteks ayat ini dia menduga bahwa hartanya itu yang menjadikannya kekal. Ya. Itu dia menduga itu maknanya sebenarnya adalah dia meyakini. Dia yakin kalau orang punya harta itu pasti enak gitu. Orang kalau hartanya banyak itu pasti enak. Itu keyakinan. Sebenarnya keyakinan gitu. Tapi karena itu keyakinan humazah sama lumazah itu sebenarnya. Tapi karena keyakinan ini tidak dibangun di atas ilmu. Karena keyakinan ini dibangun di atas dugaan yang lemah, maka atau dugaan yang salah, maka Quran tidak menganggap keyakinan itu keyakinan. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya bi'tibari makana. Menyebutkan sesuatu, ya, menyebutkan sesuatu berdasarkan asalnya. Ya. Jadi orang tuh meyakini harta itu pokoknya sumber kebahagiaan, gitu ya. Hanya karena keyakinannya ini dibangun di atas dugaan yang lemah. Emang benar harta itu sumber kebahagiaan, itu kan dugaan yang lemah, bahkan itu dugaan yang salah, kan gitu ya, kan yang salah. Karena keyakinannya ini dibangun di atas dugaan yang tidak benar, maka Quran tidak menganggap keyakinan mereka itu keyakinan, tapi menyebut keyakinan itu dengan dugaan, sumber keyakinannya itu. Itu namanya kalau ya dalam ilmu balaghah nyerempet dengan pembahasan bi'tibari makana. Ya. Dan jadi
kata yahsabu ini memberikan pelajaran mahal kepada kita bahwa yang mereka yakini itu sebenarnya hanyalah dugaan-dugaan. Ya, mereka yakin bahwa orang itu kalau duitnya banyak pasti mulia. Itu keyakinan mereka. Cuma karena keyakinan ini dibangun di atas dugaan yang lemah. Maka Quran tidak menganggapnya sebagai keyakinan, tapi tetap menyebutnya sebagai dugaan. Gitu ya. Jadi orang itu kalau duitnya banyak pasti mulia. Orang kalau duitnya banyak pasti enak. Ini kan baru dugaan. Ya, karena faktanya kan tidak selalu begitu. Ya, karena faktanya tidak selalu begitu. Ya. Jadi orang itu kalau duitnya banyak pasti mulia. Orang kalau duitnya banyak pasti mulia, itu kan baru 1/4 realita yang terjadi. Kenapa? Karena pada kenyataannya ada orang yang duitnya banyak, ya, dan dia mulia ada. Ada orang duitnya banyak, tapi dia tidak mulia. Ya, ada. Yo, contoh paling dekat yang digambarkan oleh Quran dan disepakati oleh Quran sebagai manusia yang terfitnah dengan hartanya, ya Qarun itu. Ya, Qarun itu tidak mulia di dunia, tidak mulia di akhirat. Nanti silahkan dibaca itu kisahnya. Jadi ketika Qarun itu keluar dengan membawa harta-hartanya itu kan orang-orang yang materialis itu kan melihat Qarun itu adalah sosok yang sukses. Ya. Kemudian orang-orang itu mengatakan, ya laitala nami selama utia Qarun. Andai kita mendapatkan apa yang didapat oleh Qarun itu. Nah, itu orang-orang materialis ketika melihat Qarun berjalan dengan kekayaannya itu begitu itu. Karena di samping orang-orang materialis ini ada orang berimannya, maka orang beriman tegur, jangan begitu. Ya, ukuran sukses itu bukan harta yang melimpah seperti Qarun itu, tapi ketakwaan dia kepada Allah. Jadi ukurannya bukan pada harta, tapi pada ketakwaan. Akhirnya apa? Malam hari, hartanya Qarun itu ditelan oleh bumi. Esok harinya, orang-orang yang kemarin terkesima dengan hartanya Qarun, itu baru sadar. Oh iya ya, ternyata ukurannya bukan itu. Gitu ya. Jadi ada orang yang kaya dan mulia. Ada orang yang duitnya banyak tapi tidak mulia. Ada orang yang duitnya sedikit tapi mulia. Ada orang yang duitnya sedikit dan tidak mulia. Itu ada. Jadi kalau ada orang hanya mengatakan yahsabu anna malahu akhlasa, bahwa harta itu segalanya. Kalau pengen mulia ya pakai duit. Ya, pengen kuat ya pakai duit. Sehingga menganggap duit itu segala-segalanya. Ya, dan mempersepsi orang kalau duitnya banyak hidupnya enak. Itu kan sebenarnya baru dugaan lemah, ya. Kenapa dugaan lemah? Karena realitanya itu ada itu baru 1/4 realita, ya. Masih ada 3/4 realita di mana ada orang yang duitnya banyak tapi tidak mulia. Ada orang yang tidak punya duit dan mulia, ada orang tidak punya duit dan tidak mulia. Faktanya kan begitu. Ya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya kan cara pandang materi seperti ini kan menguntungkan, ya, bagi orang-orang yang mendewakan benda, mendewakan materi. Maka dari itu 1/4 fakta ini bahwa orang itu kalau duitnya banyak hidupnya enak. Orang itu kalau duitnya banyak maka dia akan mulia. Itu kan baru 1/4 tadi saya sampaikan. 3/4-nya seperti apa? Ya, sudah saya sampaikan. Tapi hanya diambil satu ini saja itu. Cuma diambil 1/4-nya ini kemudian di blow up. Ya, seolah-olah itu menjadi kaidah yang bagus. Di blow up, diberitakan, dikasih contohnya, ini orang kaya, ini kemuliaannya, ini orang kaya, ini lihat nih kemana-mana pakai jet pribadi dan seterusnya. Kayaknya enak gitu ya. Orang yang
yang sudut pandang dunianya salah, yang melihat begitu itu, oh ya enak ya ternyata. Oh bener ternyata kaidah itu bahwa orang tuh kalau duitnya banyak hidupnya oh enak. Oh berarti bener tuh kaidah gitu ya. Padahal yang dikasih contoh orang kaya hidupnya enak itu yang memang kondisinya seperti itu. Enak begitu. Realitanya kan tidak seperti itu. Ada 3/4 fakta yang disembunyikan. Gitu ya. Akhirnya apa? Begitu kaidah bahwa orang tuh kalau duitnya banyak, hidupnya enak, ini di blow up habis-habisan, ya. Akhirnya cara pandang manusia itu diubah untuk mengikuti apa yang mereka sebut sebagai teori. Ya. Jadi orang-orang akhirnya cara pandangnya berubah, bergeser. Kalau mau hidup enak, ya harus syarat utamanya harus punya duit banyak. Hanya begitu itu. Dan itu bayangkan, ya pemahaman yang salah ini nanti yang akan menjadi sebab munculnya penyakit-penyakit sosial. Kan gitu ya? Ada pencurian, perampokan, korupsi, dan seterusnya itu. Itu kan masalahnya cara pandang yang salah terhadap harta. Ya, ini penting nih, cuma sederhana sih sebenarnya. Tapi ya efek kejiwaan, efek sosial itu tidak sederhana. Kriminal-kriminal itu banyak muncul karena cara pandang yang salah terhadap materi. Kan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini di blow up dan orang-orang itu dan ya bagaimanapun juga karena orang buka Facebook yang dilihat oh iya duit itu penting ya buka Instagram oh iya orang kalau pengen mulai ya harus punya duit banyak terus begitu itu akhirnya stigma itu muncul ya stigma itu muncul dan pada level tertentu itu akan menjadi sebuah keyakinan dan ini kan bahayanya di situ. Dan saya mengatakan seperti ini bukan berasal dari khayalan saya karena memang saya membaca teori-teori ekonomi mereka, pandangan-pandangan pemikir-pemikir mereka, ya orang-orang materialis, ya dan seterusnya. Ada satu ungkapan, contohnya ungkapan dari George Bernard Shaw. Ini orang Irlandia, tapi ya sampai meninggal dunia ada di Inggris sana. Dia mengatakan begini, bahwa cara pandang baru dunia terhadap harta, yaitu memberikan harapan besar untuk masa depan peradaban kita. Peradaban kita yang disebut adalah peradaban barat. Jadi semakin manusia itu materialis, maka yang diuntungkan adalah barat. Ya. Artinya adalah mereka akan menguasai dunia kalau manusia itu punya cara pandang yang terhadap harta, terhadap dunia seperti yang mereka inginkan. Ya. Maka begitu mereka mengevaluasi ternyata di timur kondisinya begini, kemudian di tempat lain kondisinya begini, mereka menyimpulkan ya cara pandang dunia hari ini. Karena Bernard Shaw itu dia hidup di pertengahan abad ke-20, 1950-an dia baru meninggal mati. Jadi dia mengatakan bahwa cara pandang dunia hari ini terhadap harta itu menguntungkan peradaban kita. Ya, menguntungkan peradaban kita. Di mana harta menjadi sesuatu yang paling penting di dunia. Ya. Harta itu mewujudkan kesehatan, kekuatan, kemuliaan, kebaikan dan keindahan. Bayangkan. Ya. Jadi kita itu terstigma bahwa orang kalau mau mulia pakai harta. Orang kalau mau kuat pakai harta. Ya. Orang kalau mau disebut orang yang baik harus pakai harta. Orang nggak punya duit itu walaupun baik kan ya di dalam pandangan masyarakat yang sakit kan tidak dianggap orang baik.
kan gitu ya. Tapi dianggap orang yang seharusnya harus begitu. Kamu itu karena kamu itu miskin, maka kamu harus begitu itu, harus baik begitu. Jadi tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan, tapi dianggap sebagai sebuah kelaziman karena kamu itu orang miskin, maka kamu harus sebaik itu gitu. Sehingga mereka yang punya duit banyak itu sah kalau tidak baik gitu. Ya. Antum bayangkan itu. Ya. Bayangkan itu. Sehingga lihat tuh kalimat Bernardus bahwa cara pandang dunia hari ini terhadap harta menguntungkan masa depan peradaban barat. Ya, di mana harta itu adalah sumber segalanya. Sumber kemuliaan, kekuatan, kemudian kebaikan, kemudian kesehatan dan juga keindahan. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba cermati itu kalimat Bernard Shaw itu. Ya, tapi cermati saja. Dipikir sambil santai saja, nggak perlu ditadaburi. Ya. Cermati itu kalimat Bernard Shaw tadi. Saya ulang lagi kalimatnya ya. Saya ulang lagi kalimatnya, bahwa cara pandang baru dunia terhadap harta memberikan harapan besar untuk masa depan peradaban kita. Ya. Di mana harta menjadi satu yang paling penting di dunia. Harta itu mewujudkan kesehatan, kekuatan, kemuliaan, kebaikan, dan keindahan. Ya, coba itu dipikir santai aja. Ya, dipikir santai saja, nggak perlu kita daburi ya. Lawang dilihat sepintas gitu aja kita sudah ngerti kok salah kaprahnya di mana kan gitu. Ya, padahal hakikatnya begini, Pak. Hakikatnya itu begini. Ya, itu tidak perlu kita renungi lah, nggak perlu kita renungi kalimat Bernard. Kalau mau menghabiskan waktu untuk merenungi, untuk tadabburi, udah ayat-ayat Al-Quran saja yang kita renungi. Kalimat itu secara pintas itu kalau kalimat ini kalau disampaikan kepada masyarakat yang sakit, itu akan langsung mendoktrin mereka. Ya, kemudian akan langsung menggerakkan cara pandangnya bahwa saya pengen mulia berarti saya harus punya duit. Saya pengen begini berarti saya harus punya duit. Saya pengen begini berarti saya harus punya. Dan seterusnya itu. Itu kalau dicerna oleh masyarakat yang sakit. Tapi kita ini orang beriman kan Allah kasih akal dan Allah perintahkan kita untuk berpikir. Lihat kalimat begitu itu sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Ketika dia mengatakan, sudah kelihatan salah kaprahnya maksud saya. Ketika dia mengatakan bahwa harta itu mewujudkan kesehatan, harta itu mewujudkan kemuliaan, harta itu mewujudkan kekuatan dan seterusnya itu, ya. Ini dia tidak paham hakikat dari harta itu, ya. Padahal kalau kita mikir sebentar saja, ya tentang hakikat harta itu, tentang hakikat uang lah lebih spesifik paling biar langsung berpikir karena kalau harta itu kita jadi mengembang kemana-mana, yang paling dekat uang lah. Ya, maka kita akan sampai pada kesimpulan begini, ya bahwa sebenarnya uang itu bisa membeli sarana, tapi tidak bisa membeli tujuan. Uang itu bisa digunakan untuk membeli sarana, tapi uang tidak bisa digunakan untuk membeli tujuan dari sarana itu. Ya, paham maksud saya? Biar lebih paham lagi, tak kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Contohnya begini. Contohnya, uang itu bisa digunakan untuk beli makan. Ya, uang bisa membeli makanan. Tapi uang tidak bisa digunakan untuk membeli nafsu makan yang nikmat. Dan bahagia itu kan pada nafsu makannya itu, bukan pada hidangan yang tersaji di depannya. Jadi ini artinya tadi ya, bahwa
uang itu bisa digunakan untuk membeli makanan, untuk membeli sarana, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli tujuan. Orang beli makan itu kan karena pengen menikmati makanan. Ya, mungkin dia bisa membeli makanan itu dan bisa menikmati makanan tersebut. Tapi juga tidak sedikit ada fakta yang juga mengatakan bahwa ada orang yang dia dengan uangnya bahkan bisa membeli makanan paling mahal yang ada hari ini, tapi dia tidak bisa menikmati itu. Padahal dia punya uang. Ya, padahal dia punya uang. Nah, terus kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kaprahnya di situ itu. Dianggap uang itu bisa jadi bahagianya bukan pada bahagia itu letaknya kan tidak pada menu-menu kan. Bahagia itu letaknya pada nafsu makan kita yang hadir saat kita menikmati menu-menu itu. Kalau nggak ada nafsu makan, ya nggak bahagia kok. Walaupun ada sate, ada rendang, ada apalah makanan yang paling enak menurut ibu-ibu atau bapak-bapak sekali. Ya, makanya kita bisa lihat tuh Pak Tani di sawah. Ya, kerja dari pagi, begitu jam 8 dikirim makanan oleh istrinya. Hanya nasi tiwul, kemudian sayur terong, kemudian dikasih sambal pelelek dan digorengin tempe. Makan tuh enak, hitam, makan enak banget. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya di gubuk. Kadang karena nggak punya gubuk di pematang sawahnya, dia hanya duduk di pematang sawah itu. Dia minumnya sederhana, kopi, serasa-rasanya kopi itu, gitu. Ya, serasa-rasanya kopi itu, serasa-rasanya teh itu, air putih. Duduk, cuci tangan sebentar, makan itu lahap sekali. Kan ya? Padahal mungkin karena keterbatasan petani itu tidak bisa beli makanan mahal. Yang sekali makan harus bayar 2 juta, sekali makan 500.000, sekali makan 700.000, dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa beli makanan mahal. Tapi dia bisa merasakan kelezatan yang berulang-ulang. Nah, ini besok lagi dikirimi makanan yang sama. Sedikit beda lah, nasinya tetap nasi tiwul, sayurnya sayur kacang panjang gitu ya, kemudian di sayur agak pedas gitu, kemudian lauknya kerupuk gitu. Ya, makannya di pematang sawah, itu terulang lagi kenikmatannya. Besoknya lagi makan dengan cara yang sama, terulang lagi kenikmatannya. Ya, mungkin nggak bisa beli makanan yang sekali makan harus bayar 700.000, harus bayar 1 juta, tapi dia bisa menikmati lezatnya makanan itu berulang. Nah, itu ya. Jadi uang itu hanya bisa digunakan untuk membeli sarana, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli tujuan. Uang, enak yo, orang kaya itu, orang punya banyak duit itu. Kenapa? Dia itu kalau sakit itu enak. Dia bisa rumah sakit, ya, bisa di tempat yang VVIP, perawatan yang serba cepat dan seterusnya. Dan gitu ya. Akhirnya orang salah pandang, salah dalam cara pandangnya terhadap harta. Ya. Padahal uang bisa digunakan untuk membeli obat, untuk membeli fasilitas rumah sakit, tapi tidak bisa digunakan untuk membeli kesehatan. Artinya uang itu hanya bisa digunakan untuk beli sarana, tidak bisa digunakan untuk membeli tujuan kita membeli sarana. Ya, ini buktinya banyak loh itu, buktinya banyak. Ya. Maka yang hancur kuadrat itu, nah, gitu ya. Jadi orang yang menganggap harta segalanya dan dia kaya itu hancur. Ya, itu tersiksa. Lah lebih tersiksa lagi adalah orang itu, saya menyebutnya hancur kuadrat itu. Itu orang yang duitnya pas-pasan tapi cara pandangnya seperti cara pandang orang-orang materialis. Itu hancur lebur berkeping-keping. Ya. Orang yang punya duit dan cara pandangnya terhadap duit itu salah. Itu aja hancur.
Lebih hancur lagi orang nggak punya duit, cara pandang material. Ya, uang bisa membeli sarana, tapi uang tidak bisa digunakan untuk membeli tujuan sarana itu. Uang bisa digunakan untuk apa? Untuk beli spring bed yang empuk, untuk beli bantal yang mahal, yang nyaman. Bantal ini loh kalau dipakai gitu ya, itu di leher tuh nggak sakit, bangun-bangun tuh badan seger. Apa iya benar gitu loh? Oh, apa iya benar gitu? Orang kalau tidurnya di atas spring bed yang empuk itu bangun pasti sedap, bangun tuh pasti bergairah, pasti seger. Apa ya benar itu? Ya, itu kan hanya ketepaan saja. Ketepaan itu hanya pas saja. Badannya sehat tidur di spring bed. Coba badannya sakit tidur di spring bed apa ya sembuh. Ketepaan saja itu. Ya, hanya ya kebetulan saja itu. Ya, jadi pahami hanya sarana yang bisa dibeli dengan uang, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan. Orang bisa membeli kasur empuk, dia bisa membeli bantal yang nyaman, tapi dia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Sehingga ada orang yang mau tidur harus minum obat penenang dulu. Padahal kamarnya luas, kamarnya ukuran 5x6, kamarnya sendiri itu ukuran 5x6. Itu satu rumah RSSS lah. Untuk kamarnya sendiri saja. Ya, spring bed-nya juga empuk, bednya bergaransi 20 tahun. Dan seterusnya. Saya bukan mencaci itu, bukan. Tapi hanya ingin meluruskan cara pandang. Loh, hidup begitu boleh enggak? Oh, silahkan. Gitu. Silahkan. Tapi cara pandang Anda terhadap harta harus benar. Gitu ya, harus benar. Jadi spring bed-nya sudah empuk, tidurnya juga kalau panas tidak kepanasan, kan gitu ya. Kalau dingin tidak kedinginan, karena di rumahnya sudah di-setting ya, AC-nya nyaman, enak dan seterusnya. Tidurnya empuk, selimutnya tebal. Kan gitu ya. Tapi dia untuk tidur harus cari penenang dulu. Ada yang untuk tidur harus mabuk dulu. Ya. Karena kalau nggak mabuk nggak bisa tidur. Ya. Akhirnya apa? Begitu tidurnya juga sudah susah, begitu tidurnya kebablasan. Bangunnya bangkong. Nah, itu sudah rugi dunia, rugi akhirat itu. Nabi itu, Nabi Muhammad itu kan luar biasa. Tikarnya biasa, ya, tikarnya biasa, tidurnya nyenyak, bangunnya nggak bangkong. Dan itu sudah bahagia. Ya, dan itu sudah bahagia. Ya, dan tidak ada yang melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Tidurnya tikarnya kita kan tahu sendiri. Dalam dialog Nabi dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW bangun dari tidur, kemudian di punggung belakangnya ada bekas anyaman tikar, gitu ya, anyaman tikar yang membekas di punggung beliau itu. Umar melihat itu kemudian nangis, ya. Lalu Nabi bertanya, Umar, kenapa kamu nangis? Umar mengatakan, wahai Rasulullah, itu raja-raja Persia, raja-raja Romawi itu kasurnya empuk-empuk, kursinya juga enak-enak. Ya, padahal mereka tidak lebih mulia daripada engkau, sedangkan engkau yang lebih mulia dari mereka saja kok tikarnya harus sesederhana itu. Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, apa kamu belum ridho kalau Allah ngasih mereka itu di dunia, ya, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan Allah memberikan itu kepada kita di akhirat. Dan gitu. Ya. Jadi jangan orang yang tidurnya paling nyenyak di muka bumi ini, Nabi Muhammad kan gitu ya. Itu tikarnya seperti apa? Artinya apa? Artinya adalah bahwa Anda dengan uang Anda bisa membeli kasur yang empuk, bantal yang nyaman, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, dari mana datangnya tidur yang nyenyak itu? Dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
cara pandang Anda yang benar terhadap hidup, cara pandang Anda yang benar terhadap tujuan Anda dihadirkan di dunia ini, cara pandang Anda yang benar terhadap siapa sejatinya, ya, juragan sejati kita, tuan sejati kita, sesembahan sejati kita dalam kehidupan dunia. Nah, gitu ya. Sehingga lagi-lagi mereka membuat konsep bahagia itu ya landasannya hanya dugaan-dugaan saja. Ya, landasannya hanya dugaan-dugaan saja. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas harta ini, harapan saya antum tidak salah paham. Ya. Karena kita sedang ingin meluruskan cara pandang yang salah terhadap harta. Ya. Bukan membahas nggak boleh cari dunia, enggak. Saya tidak membahas nggak boleh cari dunia, itu bukan. Silakan kalau mau cari dunia, ya. Silahkan cari dunia, silahkan kaya, silahkan punya duit yang banyak, punya harta yang banyak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah cara pandang Anda terhadap dunia dan terhadap harta harus benar. Kan gitu ya? Karena sebenarnya surat Al-Humazah ini tidak hanya ngomongin orang kaya, tidak hanya ngomongin orang yang duitnya banyak. Ini ngomongin orang yang cara pandangnya terhadap harta itu salah. Ya, jadi Al-Humazah itu enggak hanya ngomongin orang yang duitnya banyak, tapi ngomongin orang yang cara pandangnya terhadap harta salah. Sehingga masuk di dalamnya adalah orang yang miskin, orang yang Allah berikan kecukupan. Ya, kalau dalam bahasa sosial hari ini ya orang miskin tapi cara pandangnya terhadap harta salah. Itu juga ditegur oleh surat Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhlada. Jadi jangan dikira kita hanya ngomongin orang-orang yang punya duit, enggak. Orang-orang kita yang mungkin hari ini sedang Allah Subhanahu wa taala kehendaki punya duit hanya pas-pasan atau tidak punya uang, enggak punya duit, itu juga selama cara pandang kita terhadap harta, terhadap uang itu salah, ya ditegur pakai surat Al-Humazah. Jadi Humazah ini nggak hanya ngomongin orang-orang kaya tok, ngomongin orang yang punya salah pandang terhadap cara pandang yang salah terhadap. Gitu ya. Jadi saya dari tadi ngomongin uang hanya bisa membeli sarana, nggak bisa membeli tujuan. Uang bisa membeli makanan, tapi nggak bisa membeli kenikmatan makan. Uang bisa membeli spring bed yang empuk, tapi nggak bisa membeli nyenyaknya tidur. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli sehat. Itu bukan berarti bukan berarti kita mencaci dunia, enggak. Bukan berarti kita sedang membahas untuk tidak mencari dunia, enggak. Enggak ada kaitannya dengan itu. Ya, ini bicara tentang cara pandang. Silahkan. Kemarin kan di hari Rabu sudah kita bahas tuh, sahabat-sahabat yang kaya, ya, ulama-ulama yang kaya. Artinya bukan aib, ya. Selama apa? Cara pandang terhadap hartanya benar. Gitu ya. Baik, itu makna kata yahsabu. Yahsabu itu artinya adalah menduga. Ya, yahsabu itu artinya adalah menduga. Sehingga bayangkan dalam merumuskan konsep bahagia saja, mereka orang-orang yang tidak beriman itu, gitu ya, merumuskan konsep itu di atas dugaan-dugaan yang lemah, bahkan yang salah tentang dunia. Makanya kalau kita mau nyari bahagia, kemudian mengikuti rumus dan teori mereka, ya tidak ketemu. Tidak ketemu nanti, tidak ketemu. Nah, karena bahagia itu hak semua manusia kok, bukan hanya haknya orang kaya kok. Kalau untuk bahagia harus kaya dulu, terus bagaimana nasibnya orang yang tidak berharta? Padahal Allah itu adil. Dalam harta Allah lebihkan satu sama lain, tapi untuk kebahagiaan siapa yang mau nyari dia dapat. Itu untuk bahagia itu nggak harus nunggu kaya kok. Ya, perbaiki cara pandang Anda terhadap harta, terhadap dunia, maka Anda akan bahagia. Kan gitu ya? Kaya tapi salah cara pandangnya terhadap dunia, maka dia tidak akan bahagia. Khawatir dan seterusnya.
Baik, saudara-saudari yang dimulakan Subhanahu wa taala, ini kita baru membahas makna yahsabu, makna menduga, yang dari dugaan itu lahir teori-teori dan kesimpulan-kesimpulan yang salah, menganggap bahwa harta itu adalah segalanya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang karena sudah jam 10:15. Dari saya kalau ada kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan di sini, Pak Ustadz. Oh ya, silakan Bu. Ya. Pertama, bagaimana caranya agar kita memiliki pemahaman dan keyakinan seperti yang Quran inginkan, apalagi perangkat untuk memahami Quran itu cukup banyak. Ya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Cara untuk memperbaiki pemahaman memang adalah kita mendekatkan apa yang ingin kita pahami itu dengan sudut pandang Al-Quran dan sudut pandang agama ini. Itu memang seperti itu. Makanya dari sinilah nanti muncul kajian-kajian Al-Quran yang sifatnya tematik, gitu contohnya. Harta dalam Quran, kekuatan dalam Quran, kemudian kemuliaan dalam Quran. Jadi lahir kajian-kajian tematik tentang Al-Quran itu dalam rangka ingin cinta dalam Quran, kemudian benci dalam Quran, gitu ya. Itu hanya itu dalam rangka meluruskan, gitu ya, meluruskan definisi-definisi yang hari ini sudah masyhur tapi belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Sehingga dengan cara itu kita akan mudah untuk melihat sesuatu dengan cara pandang Quran. Contohnya kita membahas tentang sukses. Sukses itu definisinya apa sih kan gitu? Karena kan kita orang beriman nggak mungkin membuat definisi sukses dengan term yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman. Tidak mungkin lah, ya, tidak mungkin gitu. Sehingga kita harus membuka Al-Quran tuh, ya, kata sukses dalam Quran tuh konteksnya seperti apa, kan gitu ya. Kata sukses dalam Al-Quran tuh konteksnya seperti apa, sehingga kita ngerti itu, ya. Ini begini. Ini kalau berdasarkan teori sudah dianggap sukses, tapi kok di Quran nggak disebut sukses ya orang seperti ini, ya gitu contohnya itu. Sehingga dengan begini akan utuh cara pandang kita terhadap sukses itu intinya di sini ini, gitu ya. Jadi dari sini nanti akan lahir Quran hadis yang sifatnya adalah tematik. Tapi kalau untuk menyelami kandungan-kandungan mutiara-mutiara yang ada dalam Quran itu, kemudian ilmu kita terbatas, maka yang kita lakukan adalah dengan diskusi, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Maka perlu dihidupkan itu diskusi-diskusi ilmu. Yuk, mau bahas tentang apa sih contohnya? Kan gitu ya. Kemudian pendekatan Qur'annya seperti apa? Tanyakan kepada ahli Qur'an begitu contohnya. Lalu tanyakan pada ahli Qur'an, kemudian didiskusikan. Kan gitu ya. Sehingga kita tahu makna yang diinginkan oleh syariat ini seperti apa, kemudian konteks yang hari ini dipahami oleh masyarakat seperti apa. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin seperti itu, tapi ada keterbatasan
di ilmu alat gitu contohnya mungkin kita belum menguasai bahasa Arab atau tahu bahasa Arab tapi belum mendalam, sedangkan banyak sekali kitab-kitab yang memang masih diterjemahkan, belum diterjemahkan gitu ya, masih berbahasa Arab, belum ada terjemahannya. Dan kalau saya secara pribadi memang untuk buku-buku induk, saya secara pribadi untuk buku-buku induk sebaiknya tidak diterjemahkan, jadi biarkan saja berbahasa Arab, karena memang dulu aslinya ditulis dengan bahasa Arab ya, kayak kitab-kitab tafsir yang ditulis dengan bahasa Arab, udahlah itu biarkan ditulis dengan aslinya saja. Ya walaupun kalau ada yang mau menerjemahkan juga ada masalah. Tapi kalau saya secara pribadi untuk buku-buku induk itu biarkan dalam originalitas bahasanya saja. Kalau kita keterbatasan ilmu alat ya berarti kita harus belajar. Dan belajar itu dengan semua makna belajar ya Bu ya. Bukan hanya jadi kalau belajar itu berarti harus kuliah lagi. Jangan bayangkan berarti harus kuliah lagi gitu contohnya. Enggak. Jadi belajar itu ya kita mengakses kitab-kitab yang memang kita bisa mampu, tapi kalau memang belum puas dengan apa yang kita baca, berarti kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang lebih tahu gitu ya. Dan bertanya itu tidak hanya sekedar ini maknanya apa, Ustaz gitu contohnya, tapi bahkan kita juga bisa menghidupkan forum-forum diskusi ilmiah tentang Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bu? Ya, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara yang tepat untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang harta sebagaimana dituntun dalam Quran untuk anak yang masih 7 tahun. Karena sudah dicontoh tetap saja meniru gaya borju temannya. Itu pertanyaan kedua. Ya. Cara mengajarkan paling gampang adalah dengan keteladanan. Ya, cara paling gampang mengajarkan tentang harta itu adalah dengan keteladanan. Karena banyak sekali sikap-sikap yang dilakukan oleh anak kita, padahal kita tidak pernah mendoktrin anak kita dengan teori-teori tertentu gitu, tapi anak kita melakukan itu, ya, bukan dan ternyata sumbernya bukan karena kita tidak pernah mendoktrin anak kita dengan teori-teori yang kita sampaikan dengan bahasa verbal pada anak kita, tapi anak kita melihat melihat kita melakukan itu, ya, melihat kita melakukan itu, akhirnya anak mempersepsi dengan persepsinya dari apa yang diteladani dari orang tuanya. Maka yang paling pertama kali adalah dengan keteladanan, ya, dengan memberikan keteladanan. Dan dalam keteladanan itu bisa kita sampaikan lewat dialog gitu contohnya. Dan banyak momen yang kita lewati dengan anak kita yang itu bisa kita masukkan untuk memberikan keteladanan pada anak kita. Contohnya kita naik mobil bersama dengan anak kita, kemudian di depan ada lampu merah dan di lampu merah itu ada pengemis yang meminta-minta begitu contohnya. Lalu kita memang sengaja ingin berinfak dengan uang 500, 1000 atau 2000 atau lebih dari itu. Ya, tapi yang lebih kemudian di samping kita ada anak kita atau di belakang kita ada anak kita gitu contohnya. Maka nggak ada masalah, ini hanya teknis saja contoh ya. Kita meminta anak kita untuk memberikan itu kepada dia gitu. Dan setelah itu kita kasih penguatan kan gitu ya. Itu kalau terulang 5 kali 10 kali saja sudah menempel kuat itu tentang tentang suatu cara pandang terhadap harta. Nanti dalam kasus yang lain gitu, contohnya anak kita mau beli mainannya juga tidak mahal, juga tidak murah gitu. Mainannya minta Lego, tapi Lego harganya sampai 2 juta gitu contohnya. Lego tapi sampai 2 juta. Maka kita itu adalah momentum gitu ya untuk berdialog, berdiskusi ya gitu ya. Jadi yang pertama dengan keteladanan, yang kedua dengan dialog, dengan mendialogkan. Ya, dengan mendialogkan tentang harta itu kepada anak kita. Ya, 2 juta kemudian digunakan hanya untuk beli mainan. Kalau memang kita sudah mengukur banyak hal dan memang mainan dengan harga 2 juta itu contohnya bermanfaat, sudah kita ukur semuanya, ini memberikan manfaat dunia, agama dan akhirat untuk anak kita, silakan.
Ya, tapi kalau kita tidak punya pertimbangan apapun, maka sampaikan, ya, jangan dibelikan karena tidak ada pertimbangan apa-apa kita membelikan. Kenapa anak membeli mainan Lego 2 juta kita belikan? Karena saya mampu kok. Alasannya bukan itu. Apa kemaslahatan dunia, agama, dan akhirat dari mainan itu untuk anak kita? Nah, gitu ya. Jadi dialogkan. Nah, kemarin aja Bayanto, kemarin kamu kasih 2.000 kepada orang yang minta-minta itu, dia terima kasihnya kayak apa itu? Dia senangnya kayak apa? Lo kayak kamu minta ini 2 juta lo mainan itu. Dan cuma kamu pakai untuk beli itu. Dan bapak ngerti paling kamu main 2 hari, 3 hari setelah itu bosan. Nanti mamamu yang merapikan mainan-mainan itu, Lego-Lego itu. Nanti kadang bapak juga ngerti Legonya ada di jalan depan rumah, kadang di pelataran rumah, kadang ada di dapur. Harganya 2 juta. Nah, gitu. Ini teknis saja sih sebenarnya. Tapi yang lebih penting cara menanamkan cara pandang yang benar terhadap harta pada anak kita itu adalah dengan keteladanan. Yang kedua dengan dialog. Gitu ya. Makanya at-tarbiyah al-iqtisadiyah, ya, pendidikan ekonomi pada anak kita itu sangat penting sekali. Kalau Dr. Khalid Ahmad Syantut contohnya dia memberikan satu treatment begini. Jadi kalau kita memberikan uang kepada anak kita, gitu ya, maka pastikan bahwa anak kita itu memikirkan dua hal. Memikirkan dua hal. Dari mana uang ini dia dapat dan untuk apa uang ini akan dia belanjakan. Kan gitu ya. Dan itu kan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan sebenarnya adalah pertanyaan hisab untuk harta kan. Jadi nanti la yazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser tuh tidak bergeser tuh telapak kaki manusia pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Ya. Tentang usianya, tentang masa mudanya, kan gitu ya, tentang hartanya, kan gitu ya, tentang ilmunya. Usia, masa muda, harta, dan ilmu. Usia, masa muda, dan ilmu, ya, 3 ini ditanya satu-satu. Dipakai untuk apa usianya? Dipakai untuk apa masa mudanya? Dipakai untuk apa ilmunya? Tapi begitu bicara harta, kan ditanyanya dari 2 sisi. Ya, dari sisi masuknya dan dari sisi keluarnya. Dari mana dan untuk apa? Itu untuk harta kan begitu. Makanya kepada anak kita pun juga begitu. Kalau kita mau mengajarkan cara pandang yang benar terhadap harta, selain nilai-nilai filosofinya itu, ya, harta itu, maka kita juga harus mengajarkan pada anak kita. Begitu dia megang duit, gitu. Dia megang duit, maka dia memikir, yang dia pikirkan pertama kali satu, dari mana duit ini dia dapat. Yang kedua, ya dia akan gunakan duit ini untuk apa. Nah, nanti kalau cara pandang itu sudah benar, ya, nanti begitu dia dewasa, punya duit yang banyak, gitu ya, jadi bos atau jadi bagian keuangan di kantor, gitu ya, contohnya, atau jadi apapun itu yang dia diamanahi uang, maka cara pandang logika harta ini akan nempel terus di dia. Dari mana untuk apa? Dari mana untuk apa? Dan akan mengawal kesolehan. Begitu. Hanya dalam mendialogkan harta, dalam mendialogkan uang, gitu ya. Jelas kita harus memperhatikan usia anak kita. Ya, usia anak kita. Baik, itu Bu untuk jawaban pertanyaan kedua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jazakillah khair, Pak Ustadz. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah gimana dengan realita yang ada bahwa orang di awal memahami Islam dia hidup baik, tapi ketika mendapat kehidupan yang baik dari segi harta, tapi dia berubah sikap hidup dan perilakunya. Apa ini bisa dikatakan seperti yang Ustadz katakan tadi, berarti mempunyai cara pandang yang salah tentang harta dan lain-lain. Pembahasan surat Al-Kahfi ayat 103 tadi, yaitu merasa punya amal yang baik padahal semuanya tidak ada artinya. Mohon dijelaskan Pak Ustadz, apa saja urgensi yang pokok bisa terjadi hal itu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik.
uh, Rasulullah SAW menyampaikan inna hadzal ilm yudghi katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadikan pemiliknya melampaui batas. Sebagaimana harta kalau tidak disikapi dengan baik akan menjadikan pemiliknya melampaui batas. Sehingga di dalam mengukur kematangan, ya, di dalam mengukur kematangan anak dalam konteks pendidikan pun kan aspek harta ini kan juga dimasukkan, kan gitu ya? Aspek harta ini dimasukkan, sehingga kemampuan seorang anak dalam mengelola harta, gitu ya, itu sehingga dia tidak terfitnah dengan hartanya itu menjadi salah satu indikator bahwa dia sudah matang. Dan sebenarnya bukan di matang mengelola hartanya itu, tapi matang di dalam menahan hawa nafsunya. Karena orang begitu megang uang, dia bisa melakukan apa saja. Pengen ini beli ini, pengen itu beli itu, padahal belum tentu itu adalah kebutuhannya. Hanya untuk senang-senang dan seterusnya. Sehingga memang harta kalau tidak disikapi akan menghadirkan kondisi orang yang seperti itu, ya. Sebelum memiliki harta dia baik, gitu ya contohnya. Ketika sudah memiliki harta, mulai bergeser kebaikannya. Kita tidak sedang menilai seseorang si A, si B, si C, si D gitu. Saya berharap kita melihat diri kita sendiri. Karena kalau ini kita gunakan, cara pandang ini kita gunakan untuk menilai orang, kita nggak ngerti orang kok. Mungkin ketika dia masih miskin, jadi contohnya, dia rajin ke masjid dan seterusnya, sehingga rajin ke masjid dan seterusnya itu tilawah yang banyak dan seterusnya itu menjadi amal andalan dia. Begitu dia sudah sibuk dengan pekerjaannya, Allah bukakan dunia untuknya, kemudian dia memiliki kesibukan, dan gitu ya. Mungkin dia tetap sholat di masjid, tapi di masjid yang kita tidak pernah, yang tidak semasjid dengan kita, sehingga kita melihat kok ini jadi nggak jarang ke masjid lagi ya, padahal dia di tempat lain pun juga sedang sholat di masjid gitu. Atau dia memiliki amalan-amalan prioritas yang lain gitu. Contohnya sembunyi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dia diam-diam memberikan nafkah kepada A, kepada B, kepada C, dia bersedekah dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang ngerti. Bahkan istrinya pun juga tidak tahu kalau dia contohnya sedekah dalam diam-diam itu contohnya sedekahus sir, bahasa hadisnya itu fi'il ghadabar rabb, yang bisa memadamkan sedekah rahasia, sedekah sembunyi-sembunyi yang bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini saya harap kita gunakan untuk melihat diri kita, bukan kita gunakan untuk membuat frame orang lain. Jadi kalau untuk diri kita bisa melihat begitu. Jadi kadang begitu dulu kualitas ibadah waktu kondisi ekonominya masih susah seperti ini. Begitu sekarang sudah mudah, kok ada yang bergeser ya. Nikmatnya duduk ngaji kok ada yang berubah dan seterusnya, ya. Maka itu perlu kita evaluasi. Dan evaluasinya bukan berarti menghentikan kerja. Bisa nggak usah kerja deh akhirnya gitu ya contohnya. Enggak, tapi yang perlu Anda luruskan itu ada cara pandang Anda itu. Cara pandang Anda terhadap karena begitu lurus nanti Anda dalam mengejar dunia pun juga proporsional, dalam mencari dunia pun juga sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Jadi memang begitu, dan itu diakui itu adanya perubahan karakter orang ketika dia dulu masih belum berharta dan sekarang sudah berharta. Dan yang bisa menyelesaikan itu semuanya adalah pendidikan keimanan yang baik. Ya, karena begitu dia belajar keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ngerti dan dia paham bahwa harta itu titipan, gitu ya. Tidak pantas untuk dibangga-banggakan, apalagi setiap orang sudah ada jatahnya, gitu loh. Masa iya sesuatu yang sudah jatah kita itu kita bangga-banggakan kepada orang yang jatahnya sedikit, kan gitu. Kan itu bukan hasil kita, gitu loh. Itu juga karena Allah memberikan jatah kepada kita sebegitu itu.
Jadi sebagaimana cantik itu juga jatah dari Allah yang juga tidak pantas untuk kita bangga-banggakan sampai pada level kita menghinakan orang lain kan gitu, yang tidak cantik. Kenapa? Karena jatahnya dari Allah seperti itu kok, kan gitu ya. Ketika cara pandang ini terbawa, maka begitu dia kaya pun juga akan tetap terkontrol gitu kepribadiannya. Gitu. Dia meyakini dulu nggak punya uang, sekarang punya uang, tapi semua ini juga hanya titipan dan seterusnya kan begitu ya. Jadi dan yang bisa menjaga itu apa? Yang bisa menjaga itu adalah cara pandang itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha memberi rezeki, zat yang Maha mengatur, menetapkan sesuatu, memberi rezeki dan seterusnya. Itu ya. Sehingga sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat radhiyallahu anhum itu apalagi ahlu sufah ya, ahlu sufah yang sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di belakang Masjid Nabawi ketika Rasulullah SAW hidup, dan mereka tidak bekerja karena nafkahnya ditanggung oleh Nabi dan ditanggung oleh sahabat-sahabat yang kaya. Maka ahlu sufah itu kan selama Nabi hidup mereka tidak bekerja, gitu ya. Dan kondisinya masya Allah, bajunya kadang ada ahlu sufah yang hanya memiliki satu kain, ya, ada ahlu sufah yang hanya itu yang dalam kisah ahlu sufah yang mau nikah maharnya kainnya itu. Nabi bilang, loh, kainmu ada berapa? Kainku cuma satu. Gitu. Nah terus gimana nanti yang gitu? Kalau kain satu-satunya yang kamu miliki kamu pakai untuk mahar itu gimana? Gitu. Ya nanti akan gantian. Sehari dipakai istri, sehari saya pakai dan seterusnya. Masalahnya kan kalau sehari dipakai istri kamu mau pakai apa? Gitu. Jadi kondisi ahlu sufah sebagian seperti itu, Abu Hurairah juga bagaimana itu kondisinya? Ya, ketika masih menjadi ahlu sufah, muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang Masjid Nabawi itu. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, aku itu pernah gitu loh. Aku itu pernah jatuh pingsan di antara mimbarnya Nabi dengan kamarnya Nabi. Aku jatuh. Orang-orang menduga aku sakit ayan padahal aku sedang pingsan. Dan yang menyebabkan pingsan itu bukan karena pikiran apa-apa. Mabi ilal jo. Tapi yang menyebabkan pingsan itu hanyalah karena aku menahan rasa lapar. Itu Abu Hurairah. Kan gitu ya. Ketika masih belajar. Begitu nanti zaman Umar kan Abu Hurairah itu kan menjadi gubernur di Bahrain kan. Ya. Kemudian punya kekayaan yang luar biasa. Ditegur oleh Umar dan seterusnya itu. Tapi kan tidak mengubah karakter Abu Hurairah sama sekali itu. Baik di tangannya Allah berikan harta atau pada masa dulu ketika dia masih ngaji dengan Nabi. Jadi Abu Hurairah tetap menjadi orang yang baik kan gitu. Nanti ada juga sahabat Nabi ahlu sufah juga, kemudian setelah Nabi meninggal dunia di zaman Umar dia menjadi gubernur di Homs di Suriah. Kemudian Umar meminta salah satu pegawainya untuk mendata orang-orang miskin yang ada di Homs sana, dan ternyata urutan pertama orang miskin di Homs itu adalah gubernurnya sendiri itu kan gitu ya. Gubernurnya sendiri namanya adalah Sa'ad bin Amir al-Jumahi. Padahal Homs itu adalah kota yang istimewa yang gaji gubernur di sana lebih tinggi daripada gaji gubernur-gubernur di kota yang lain. Gitu. Tapi gubernurnya masuk dalam ranking pertama, ya urutan masyarakat paling miskin di kota itu. Itu artinya adalah bahwa mereka dengan pendidikan iman yang dulu diberikan oleh Nabi itu memiliki imunitas yang luar biasa. Dan bisa kokoh di depan rayuan dan godaan. Jadi tidak kita ingkari Bu bahwa harta itu bisa mengubah kepribadian seseorang, kita tidak mengingkari itu. Akan tetapi sahabat-sahabat Nabi membuktikan bahwa apakah di depan mereka ada harta atau di depan mereka tidak ada harta, mereka tetap menjadi hamba yang baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jawabannya. Baik, jazakallahu ahsanul jaza Ustaz yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mengisi kajian online pagi ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita semua berkumpul
kembali di masjid yang insya Allah diberkahi dan disaksikan para malaikat untuk mendapatkan ridha Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum kita tutup majelis ini, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan doa penutup untuk kita semua, untuk menghindarkan kita dan diberikan karunia nikmat oleh Allah untuk kesehatan kebersamaan kita. Silakan Pak Ustadz. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari bersama-sama kita menutup aktivitas kebaikan pada duha ini dengan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan untuk agama, dunia dan akhirat kita, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, dan juga kebaikan untuk masyarakat dan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Allahumma lakal hamdu 'alal Islam wa lakal hamdu 'alal iman wa lakal hamdu 'alal ibadah wa lakal hamdu 'alad da'wah wa lakal hamdu 'alal ilmi wa lakal hamdu 'alal akhlaq wa lakal hamdu 'alal rijali wal amwal wa lakal hamdu 'alal afiyah wa lakal hamdu 'alal shihah wa lakal hamdu 'ala sitrikal jamil wa lakal hamdu 'ala sitrikal jamil wa lakal hamdu 'ala sitrikal jamil walakal hamdu ala kulli ni'am az-zahirah wal batinah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah as-sabiqah wal lahiqah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna laka syakkara, laka zakkara, laka rahhaba, laka midwa'a, laka mukhbita, ilaika awwaham munibah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimus salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihfadna wa ihfad biladana min kulli su'in wa makruh. Allahumma adfa'anna wa an biladina al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.